Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di tangan gua sekarang ada satu buah produk gimbal dari Brika lagi ya teman-teman. Ini adalah B-Steady Pro ya teman-teman. Sebelumnya kita juga udah pernah unboxing dan review gimbal dari Brika, yaitu B-Steady Q. Buat teman-teman yang belum nonton silahkan tonton dulu ya yang video sebelumnya. Nah, di tangan gua sekarang ini adalah B-Steady Pro ya, dan ini versi terbaru teman-teman ya. Ada tulisannya BSP 2023 alias B-Steady Pro 2023 ya teman-teman. Oke, B-Steady Pro ini keluarannya tahun 2019 dan yang 2023 ini versi update-nya ya teman-teman. Tapi walaupun versi update, Brika tetap mempertahankan bentuk klasik ya si gimbalnya, sama kayak B-Steady Pro versi 2019 ya. Ini dipertahankan soalnya yang versi 2019 itu jadi best seller banget produk gimbal Brika ya. Jadi di versi Brika B-Steady Pro 2023 ini bentuknya masih dipertahankan ya teman-teman. Bentuk klasiknya, yang ada gambar di sini. Soalnya bentukannya cakep banget. Gua ngelihat tech-tuber lain nge-review pun kayak, wah ini enak banget nih kayaknya dipegang. Ini gue belum buka nih. Nanti kita lihat versi first impressionnya gue terhadap produk ini ya teman-teman. Tapi tadi gue udah sedikit ngelihat box-boxnya, ada beberapa poin yang gue catat dan gue mau sampein dulu ke teman-teman, oke? Nah, poin-poinnya gue taruh di sini ya teman-teman. Ini lebih ke spesifikasi dari gimbal ininya aja sih. Nanti kita lihat juga kok spesifikasi yang ada di boxnya, tapi gue bacain dulu ini ya, oke? Yang pertama itu adalah 3-axis stabilizer gimbal dengan tampilan baru ya. Jadi stabilizer ini punya 3 aksis ya. Bobotnya 474 gram, jadi lebih ringan dari versi yang 2019 ya. Yang 2019 itu beratnya 495 gram ya. Oke, terus aksisnya ini yang pertama ada 600 derajat panning, bisa 2 kali putaran ya, dan ini cuman ada di Brika aja, brand lain nggak bisa tuh 2 kali putaran kayak gitu teman-teman. Terus dia bisa 320 derajat tilting dan rolling juga 320 derajat. Untuk kontrolnya ini semua ada di pegangan tangannya ya di bagian bawah sini, dan ini kontrolnya enak sih. Soalnya kalau gua lihat di sini ada joystick ya, atau analog lah biasa kita nyebut kalau misalkan main PS ya. Ada joystick di situ, terus ada di belakangnya ada trigger ya. Kalau trigger itu di stick PS model kita nyebutnya kayak R1 R2 lah. Jadi ada analog, ada R1 R2, ada joystick, ada triggernya. Itu jadi kontrolnya jadi bisa lebih mudah ya. Terus ada zoom and focus control juga di bagian depannya. Jadi di bawah joystick itu kalau gue lihat kayak ada tombol zoomnya. Jadi kalau kita ke atasin dia bisa zoom in, di ke belakangnya bisa zoom out ya, atau sebaliknya. Pokoknya itu ada tombol zoom in zoom outnya di situ teman-teman. Terus ada new easy inception, ada portrait, ada landscape switch ya, ada time lapse, ada motion lapse, ada new moment mode sama panorama mode. Jadi modenya di sini banyak ya. Terus untuk mode portrait landscape-nya juga dia bisa ya. Jadi misalkan sekarang lagi pakai landscape, mau jadi portrait itu bisa, atau dari portrait mau jadi landscape itu bisa. Nanti kita bakal coba juga teman-teman. Dia low energy Bluetooth ya si B-Steady Pro 2023 ini ya. Terus new and improve multiple tracking mode. Wow, ada face tracking, ada object tracking sama motion tracking ya. Di sini udah nggak perlu diraguin lagi sih trackingnya Brika. Teman-teman kalau misalkan waktu itu belum nonton yang Brika yang webcam, nonton dah. Itu webcamnya kalau gua gerak ke kanan dia nengok ke kanan, gua ke kiri dia nengok ke kiri. Face trackingnya udah cakep banget. Pokoknya tracking dari Brika udah mantep banget dah. Terus kapasitas smartphone yang bisa diampu oleh gimbal ini beratnya maksimal 280 gram ya teman-teman. Baterainya 2 kali 1800 mAh. Ini cukup gede, bisa tahan kurang lebih sampai 12 jam ya. Port chargingnya sudah pakai Type-C, jadi ngecasnya bisa lebih cepat ya. Dan di situ ada two-way charging juga yang ini mampu mengisi daya smartphone atau action cam dan dapat menggunakan power bank ya sebagai sumber daya jika baterai gimbalnya habis. Nanti di sini harusnya ada port USB-A sama USB-C di samping nih untuk ngecas ya. Bisa harusnya ada di situ. Nanti kita lihat aja. Terus ada free carrying case, extra tripod sama action cam holder. Nah, untuk ini di versi 2019 juga setahu gue ada. Jadi di dalam sini tuh ada kayak hard case-nya gitu teman-teman ya. Ada
mini tripod sama bracket untuk action cam ya. Nanti kita akan lihat juga. Terus dapat menggunakan smartphone holder ya, tapi smartphone holdernya ini nggak include ya teman-teman ya. Dia dijual terpisah, jadi bisa masang 2 HP. Jadi kalau misalkan teman-teman di bagian samping sini mau masang HP yang satu lagi atau action cam, di situ juga bisa selama kita punya bracketnya. Oke, jadi kurang lebih itu poin-poin yang gua catat dan gua sampaikan ke teman-teman ya. Terus kalau misalkan teman-teman pengen beli produk ini, linknya gua udah taruh di deskripsi ya, jadi tinggal kalian klik, kalian pesan ya. Dan yang paling penting, jaminan after sales garansi dari Brika itu sudah sangat terjamin sejak 1995. Jadi kalian kalau produk Brikanya ada amit-amit kenapa-kenapa, gak usah pusing, garansinya pasti sangat terjamin ya. Oke, dan gak usah lama-lama teman-teman, langsung aja kita ke studio, langsung kita lihat boxnya, kita unboxing dan kita review si gimbal Brika B-Steady Pro 2023 ini. Oke. Nah, ini dia teman-teman produknya ya, si Brika B-Steady Pro. Sebelum kita buka, seperti biasa kita lihat dulu box-boxnya teman-teman ya. Oke, di atas ada tulisan B-Steady Pro 3 axis smartphone gimbal. Oke, ini tampilan gimbalnya ya, cakep banget. Oke. Compatible with smartphone and action cam. Nah, di sini ada spesifikasi tambahan lagi ya, kayak 3 axis, face tracking, object tracking, motion tracking, zoom control, quick roll switch, easy inception, dan logo Brika. Nova, innovation never end sejak 1995. Nih Brika seumuran sama gua guys. Oke. Di samping Brika ya, ada logonya, ada gambar gimbalnya, dan di bawah di sini kayak ada kalau mau install aplikasinya boleh ke Google Play, dan di sini ada what's include, ada gimbal, ada carrying case, ada tripod, ada action cam holder, USB cable, ada manual, ada kartu garansi. Di samping sini BSP 2023, B-Steady Pro 2023. Kelihatan nggak sih 2023-nya? Kelihatan lah ya. Oke, di bawahnya ada gambar mas-masnya ya. Ini mungkin model dari Brika si B-Steady Pro 2023 ya. Oke, di bagian belakang B-Steady Pro stabilizing gimbal, 3 axis gimbal for smartphone, ada spesifikasi kayak tadi ya. Oke, gimbalnya seperti ini. Terus ya gratis action cam holder, tripod, sama carrying case ya. Ini cakep banget dah. Di bawah ada trigger button dan ada spesifikasi laginya ya teman-teman, yang tadi udah gua bacain sedikit. Oke. Oh, cakep banget dah. Oke. Di bawahnya Brika, importir PT Harmony, Talenta, Arta Media. Langsung aja ya kita buka. Ini masih segel teman-teman. Oh, belum gua buka guys. Jadi ini first impression gua bener-bener ya soal produk ini. Oke, BTW kalau produk Brika tuh biasanya ininya suka apa namanya, bikin bingung. Gua kira tuh waktu awal kayak ini ditarik, bukan. Ternyata ini dibuka seperti ini ya. Jadi dalam boxnya tuh langsung tas gini teman-teman. Carrying case namanya ya. Simple banget bro. Dan ini udah sesuai bentukan si gimbalnya ya. Jadi nggak makan tempat banyak gitu. Kadang kan suka bingung ya, kayak waduh mau dibawa kemana nih gimbalnya, ditaruhnya repot gak, patah gak. Nah kalau ada ini kan enak ya. Kalau yang kayak kemarin B-Steady Q kan cuma dapat pouch aja ya, tas kecil doang. Itu juga udah cukup sih. Cuman kalau misalkan dapat carrying case kayak gini atau hard case kayak gini, ya lebih jos teman-teman. Kita buka. Tunggu deh, kameranya gue deketin dikit biar lebih enak guys. Tuduh. Oke. Ini dia isiannya ya. Simple. Pertama ada persuratan duniawi. Ini harusnya manual, kartu garansi itu ya. Ini manual, kartu garansi dari Brika 1 tahun. Cakep gak tuh? Jaminan after sales sejak 1995. Oke. Ada lagi, ada silika gel ya. Ini kita simpan aja. Nah ini untuk action cam holder ya teman-teman. Oke.
Nah, jadi kalau teman-teman punya action cam bisa nih dipasangin ke sini. Oke, ini gue masih belum tahu cara masangnya gimana. Nah, di sini kayak ada perbautan lagi juga teman-teman. Tuh, ya. Ini tripod harusnya, mini tripod. Oke. Ini ada kabel casan Type C teman-teman. Dan langsung produk gimbalnya. Oke. Nah, ini gue masih nggak tahu nih cara makainya gimana, jadi gue harus baca manualnya dulu teman-teman. Kalau ini belum dinyalain, dia bisa diputer. Oh, mentok tuh ya. 1, 2, oke, 1 ke situ ya. Dari sini 1 terus lebih lagi, oke, gitu. Yang ininya 1 ke sini, 1 ke sini, mentok. Terus yang ininya sini, terus ke sini, oke. Nah, ini gue harus mencari tahu dulu ini tombol-tombol apaan, terus juga nyalainnya gimana. Kita lihat-lihat dulu deh ya, oke. Nah, ini lubang untuk bracket tadi ini ya teman-teman. Oke, harusnya sih ini dipasangnya begini kali ya. Oke, atau gimana? Nanti kita lihat. Terus ini ada DC out, DC in. Oke ya, ini ada port USB, ada port Type C di sini untuk ngecas ya. Oke, ini tombol-tombolnya, ini bahan di sininya karet, enak banget teman-teman, ini dipegangnya asli deh. Oke, cakep banget. Nah, ini ada gembok lagi di sini teman-teman, ada lock. Oke, kayaknya untuk ini dipanjangin, pendekin teman-teman. Oh, kencengin tuh kalau misalkan mau dipanjangin, mau dipendekin juga bisa. Oke teman-teman, ini ada tombol lagi di belakang. Saya baca manual dulu ya, nyari tahu gimana sih cara nyalainnya. Oke, untuk mode di sini ada 4 ya teman-teman, 5 dengan kalibrasi. Jadi ada PF, PTF, L sama POV ya teman-teman. Jadi yang pertama kalau misalkan baru nyala ya, yang PF ya, warna putih di atas. Di sini tulisannya mode standar, motor tilt dan roll terkunci, kamera hanya dapat bergerak ke kiri dan ke kanan ya. Oke. Oh, dia cuma bisa nengok ke kiri dan ke kanan. Oke. Nah, kalau misalnya kita pencet mode sekali, nah dia turun ke PTF. Nah, untuk PTF ini motor roll terkunci, kamera hanya dapat bergerak kiri, kanan, atas dan bawah ya. Oke. Nah, jadi tadi kan kiri kanan ya. Nah, sekarang ini ke atas sama ke bawah juga dia bisa teman-teman. Terus yang selanjutnya kita pencet mode lagi sekali, dia ke yang L. All motor locked, motor terkunci, kamera tidak dapat bergerak. Oke, nah jadi kalau yang L ini biar stabil teman-teman, jadi kita gerakin gini-gini, kameranya tetap lurus ya, kagak. Kalau tadi kan kita gerakin ke kanan, dia belok ke kanan, ke kiri belok ke kiri, ke atas belok ke atas. Nah, kalau yang L dia stuck ya begini. Oke. Terus yang selanjutnya mode POV ya. POV. Kalau POV ini kamera dapat bergerak dengan bebas mengikuti 3 aksis. Untuk Inception gunakan mode ini. Jadi kalau teman-teman pakai mode Inception di yang momen ini, pakai yang POV ini teman-teman ya. Jadi dia sebebas-bebasnya ini si POV ini. Dan kalau kita tekan 5 kali, dia bakal kalibrasi. Dan untuk kalibrasi disarankan pakai tripod ya. Jadi biar lurus. Jadi kita tekan 5 kali tuh. Wah, dia dia nunduk dulu, dia mengkalibrasi dulu. Mana nih yang lurus, posisinya gimana nih? Nah, udah deh. Kalibrasinya selesai teman-teman. Oke. Terus untuk ke mode landscape, kita nggak kayak B-Steady-Q yang kemarin ya, di toel dia potret, di toel lagi dia landscape. Kalau ini nggak perlu di toel, kita tinggal miringin begini.
Ya, nanti dia begitu dan udah deh jadi potret. Tapi ini cuma sementok sampai begini aja ya. Kalau misalkan kita lurusin, dia balik ke landscape. Oh, dia balik lagi. Jadi kalau misalkan mau potret, miringin gini atau begini ya. Atau langsung masuk ke mode potret sekalian ya, teman-teman ya. Jadi bagian holder ininya kita putar. Oke, kita coba aja ya. Oke, sekarang kita masuk ke mode potretnya aja teman-teman ya. Nah, untuk masuk ke mode potret, kita keluar dulu dari aplikasinya, terus matiin si brikanya ya, tekan tombolnya sampai dia mati tuh, nunduk gini udah mati. Abis itu kita geser dikit nih, handphone boleh dilepas dulu boleh enggak ya? Gua enggak dilepas dulu deh. Kalau udah gini tinggal diputar pakai tangan ya, tuk gitu ya. Gak usah takut patah. Habis itu tinggal handphonenya turunin dikit biar ada di tengah-tengah ya teman-teman. Oke, nah habis itu di sini kan ada kunci tadi ya yang lock ini. Ini kita harus rapetin dulu teman-teman. Jadi dilonggarin, terus dirapetin ke tengah. Set. Oke. Kenapa harus dirapetin? Kalau nggak dirapetin nanti si brikanya nggak bakal connect. Lampunya akan merah dan toneng kayak Ultraman gitu teman-teman ya. Gue contohin dulu deh. Jadi misalkan ini kita lupa ngerapetin ya, habis dari mode landscape mau ke potret, ini gue klik connection, gue tekan tombolnya, nah dia bakal nanti merah tuh lampunya. Nah dia kayak berat sebelah gitu loh, kayak bingung gitu. Nanti akan mati sendiri kalau merah kayak gini. Nah oke, dia mati sendiri. Nah kita harus nyari tahu, wah ini kenapa nih lampunya merah. Oh ternyata bagian penguncinya belum dirapetin. Nah kita rapetin dulu. Kalau udah baru connection lagi, nyalain lagi. Nah udah deh, lampunya hijau dan aman, bisa dipakai normal lagi. Start recording. Dan yowes, kita udah bisa pakai kayak biasa lagi ya. Terus kalau misalkan dari mode potret gini pengen ke landscape ya sama, kita miringin, nah terus begini, oke. Tapi kalau misalnya begini dia mentok, dan kalau mentok ini akan ada lampu kedip-kedip merah lagi yang tandanya wah ini bukan posisi aku yang benar nih, oke. Paling dan yowes deh teman-teman, daripada lama kita langsung aja ya testing stabilnya. Oke teman-teman, ini dia ya hasil tes stabilnya ya. Ini gue pakai mode yang L ya, yang lock semua teman-teman. Oke. Dia nggak bisa nengok kiri kanan atas bawah ya. Oke. Kalau misalkan gue ganti ke mode yang standar, nah misalkan ini gue lagi nengok kanan kiri itu ya. Oke. Hasilnya sih buat gue ini cukup stabil lah ya. Oke. Oke teman-teman, ini dia ya, pakai mode yang lock juga. Kayaknya buat stabil kayak gini enakan pakai mode yang lock gini deh teman-teman. Oke. Udah cukup lah ya. Kalau misalkan pakai mode yang standar, oke, jadi misalkan gua nengok, dia bakal nengok juga teman-teman. Kayaknya kalau buat stabil betternya di yang tadi lock ya. Nah yang ini nih. Oke, sekarang gua mau coba face tracking ya. Di sini ada gambar orang gitu, dipencet. Oh ya, face tracking. Nah muka gua langsung ada hijau-hijaunya gitu guys. Jadi kalau gua nengok, dia ngikutin guys. Dia mengikuti muka saya, walaupun ini gue kehalangan sama kamera HP. Oh ya, tapi dia masih bisa ke tracking nih, ada muka nih. Sampai kepala gue miring-miring juga nih. Masih ke tracking guys ya. Jadi face trackingnya mantep, meskipun ini gue jauhin ya. Dia masih nangkap muka gue. Oke. Mantep nih face trackingnya. Oke, selanjutnya objek tracking ya. Jadi menunya masih sama di sini. Kalau face itu yang atas, objek yang bawah ya. Tapi untuk objek ini
nggak sama kayak yang face tracking ya. Gue dari tadi nyoba nggak dapet kotaknya gitu teman-teman. Kalau misalnya face tracking kan tadi ada kotaknya ya, dan pada saat gue geser-geser itu si gimbalnya ngikutin. Nah ini misalkan gue ada raket nyamuk nih, gue geser-geser gini, dia nggak kedeteksi objek atau gimana. Gue nggak ngerti apakah objeknya harus khusus ya. Terus misalkan kayak gue coba nih ngambil video YouTube ya, drone jalan kayak dia pun nggak ada kotak objeknya gitu. Mungkin objek yang dimaksudnya beda kali ya, gue nggak nangkep gitu. Intinya tadi gue sempat nyoba juga ya sama remote nih teman-teman ya. Misalkan kayak gue gerak ke kanan, oke, atau gerak ke kiri, dia tuh sempat ada gerak tapi nggak secepat yang si ini yang face tracking gitu. Tuh, jadi dia ada geraknya ada, cuman nggak secepat face tracking gitu untuk objek sama motion trackingnya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini gue coba objek tracking lagi ya. Oke, yang ini. Tapi ntar gue lewat di depan situ, apakah dia ngedeteksi atau enggak ya. Oke. Ternyata dia kagak gerak guys. Jadi untuk objek trackingnya di sini gue masih nggak terlalu nangkep objek seperti apa yang dimaksud oleh si Brika B-Steady Pro ini. Tapi kalau misalkan kita pakai face tracking ya, dia ngikutin guys. Nah dia langsung nangkep muka gua walaupun kayak gua jauh juga nih. Dia langsung nangkep nih. Jadi face trackingnya tuh responsif banget. Untuk objek trackingnya di sini gua masih kagak nangkep gitu teman-teman. Kayak objek apakah yang dia tangkap ya atau gimana gitu. Kalau face tracking kan kayak ada kotaknya gitu warna hijau, itu ke detect sama B-Steady Pro ini. Kalau objek sama motion trackingnya yang bergerak itu harus objek seperti apa, gue entah juga tuh, kagak paham juga. Oke, yang jelas face trackingnya di sini responsif parah. Oke teman-teman, kurang lebih segitu aja ya review singkat gue soal Brika B-Steady Pro ya yang versi 2023. Menurut gue ini udah cakep banget lah ya. Pakai traveling juga udah jos lah, mantap, baterai juga awet. Dari tadi ini gue belum ngecas ya teman-teman, karena baterainya kan katanya awet bisa sampai 12 jam. Dari tadi pun kalau misalkan gue lihat ini posisi baterainya kayak cuman segitu aja gitu teman-teman, kagak berkurang, aman-aman jaya. Terus kalau misalkan ngomongin panas, produknya kagak panas kok, biasa baik lah ya, aman. Oke. Yowes, hatur nuhun, terima kasih dan thank you teman-teman, semoga bermanfaat kontennya.